Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Semoga kita senantiasa sehat sehingga kita tentunya dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, kawan. Nah, di sini kita berada di lahan. Lahan ini sudah nampak hijau, kawan, karena tanaman porang yang ada di lahan ini sudah hampir 95% ya sudah tumbuh daun sempurna dan daunnya sudah nampak menua. Artinya di sini dilihat bahwa daun-daun sudah menunjukkan hijau yang agak tua, kawan. Nah, tanaman ini berarti usianya kurang lebih hampir 2 bulan, kawan, atau sekitar 50 harian setelah kita tanam. Nah, terlihat di kamera dari pojok sebelah sini sampai sana itu hampir semuanya sudah mekar daun sempurna. Bahkan ketika kita ingin masuk ke lahan porang, contoh misalnya ini kita harus menunduk, kawan. Harus menunduk seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada saluran airnya, yang mana saluran air tentunya ada jalan masuknya. Kalau kita berdiri tegak, tentunya tanaman porang daunnya akan bersinggungan sehingga dapat mengakibatkan tanaman porang itu rusak, kawan. Nah, di sini terlihat tanamannya alhamdulillah subur-subur, bagus. Nah, ini juga berarti sekitar seminggu yang lalu ini sudah pernah kita semprot. Nah, yang kita semprot adalah bagian tanahnya, kawan. Yang kita semprot tanahnya karena pernah saya sampaikan bahwa ini dulu kita tanam dengan media dari pupuk yang belum kita fermentasi, sehingga kita fokusnya di bagian media tanamnya agar media tanamnya itu paling tidak ketika saat ini tanaman porang sudah tumbuh kembang dengan baik, harapannya dia sudah menjadi kompos dan sudah dapat dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri. Sehingga kemarin yang kita semprotkan adalah ada M21, kemudian ada pula Bioto Grow, di mana dua merek tersebut itu menurut saya itu dapat untuk menguraikan zat-zat organik yang ada di dalam tanah agar menjadi kompos. Ya, kompos tersebut kemudian nanti akan diolah oleh mikroorganisme yang lainnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman tersebut. Sehingga alhamdulillah pada hari ini tanaman porang kami nampak subur, kawan, nampak hijau. Tetapi sekali lagi sebelum nanti ending sampai kita memanen itu harapannya nanti kawan-kawan jangan menyimpulkan sendiri bahwa kita menggunakan pupuk tanpa fermentasi, terutama adalah pupuk sapi atau kohe sapi, itu dengan maksud bahwa kita ingin coba ketika kita menggunakan kohe tanpa fermentasi itu nanti kondisi tanaman itu seperti apa, apakah nanti akan aman sampai musim panen atau tidak. Itu nanti dapat kita analisa, kita share bareng-bareng, dan itu juga menjadi pengalaman kita bersama bahwa kami dulu kita sekitar 2 hektar itu tidak menggunakan pupuk organik yang sudah difermentasi, tetapi kita hanya menggunakan kohe sapi, kemudian ada arang sekam, ada kohe ayam, ada kohe kambing, kemudian langsung kita tebar ke permukaan tanah. Tanah tersebut kemudian diolah secara bersamaan, tapi setelah diolah pernah kita semprot menggunakan M21, POC, dan juga Bioto Grow tersebut dalam rangka agar dia terdekomposisi di lahan tersebut sebelum kita tanami porang. Nah, kemarin seminggu yang lalu kita tambahi lagi, kita semprot lagi di media tanamnya atau di tanahnya menggunakan Bioto Grow dan juga M21, yang mana di situ banyak bakteri-bakteri yang dapat berfungsi untuk menyehatkan tanaman, kemudian menyehatkan terutama adalah media tanamnya atau tanahnya agar terhindar dari bakteri-bakteri patogen atau jamur-jamur patogen, kawan. Karena yang namanya porang itu adalah tanaman berbatang lunak. Kalau batangnya lunak, musuh utamanya kalau menurut saya adalah jamur. Jamur tersebut biasanya yang paling berbahaya dan dapat menimbulkan gagal panen adalah jamur yang ada di perakaran dan ada di pangkal batang. Kalau jamurnya ada di daun, itu kita tidak
mengalami gagal panen, tapi hasil produksinya yang kurang maksimal. Tetapi ketika jamur itu menyerang pada perakaran ataupun pangkal batang, yang terjadi kalau tidak tertangani, umbi-umbi yang ada di dalam tanah itu lama-kelamaan ikut busuk kawan, dan sehingga kita tidak mendapatkan hasil panen apapun. Oleh karenanya, kadangkala yang menjadi kendala bagi petani adalah kita belum tahu situasi kondisi lahan seperti apa, akan tapi kita sudah tanam secara luas sehingga bisa saja nanti tanamannya banyak yang terkena penyakit, ada layu fusarium, kemudian ada busuk pangkal batang, kemudian ada pula ya jamur pada pangkal batang, kemudian ada jamur pada perakaran. Nah, oleh karenanya kita tanggulangi dari awal. Kita pemberian yang namanya adalah mikroba-mikroba, bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang tentunya berfungsi untuk menetralisir patogen-patogen jahat yang ada di dalam tanah. Pada video sebelumnya pernah saya sebutkan fungsi atau manfaat kita menggunakan Bioto-Grow. Itu ada banyak sekali mikroorganisme yang ada di dalam Bioto-Grow itu. Ya, sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan, maka nanti tergantung dari petani itu sendiri apakah mau model konvensional atau kita akan benahi lahan kita agar tanaman porang kita tentunya menjadi tanaman yang sehat. Setelah sehat tentunya nanti akan subur, setelah subur tentunya harapannya hasil panen juga akan melimpah. Ya, sekali lagi bukan tanaman porangnya atau bibitnya yang kita utamakan, tapi kalau bisa adalah pengolahan lahannya yang secara maksimal agar hasil panen lebih optimal kawan. Inilah pertumbuhan tanaman porang kami, kurang lebih usianya sekitar 45-50 hari setelah tanam, hampir merata semua, sudah mekar daun sempurna, tanamannya nampak hijau-hijau kawan. Yang ini juga nampak hijau-hijau. Kalau kita masuk di sini ya bisa saja kurang lebih hampir setinggi leher saya kawan, yang sebelah sini. Kemudian yang sebelah sana juga agak tinggi. Kalau yang bawah itu juga cukup tinggi. Kalau yang sebelah sana lebih tinggi lagi. Ada beberapa pohon juga yang menjulang lebih tinggi karena pernah kita sampaikan bahwa itu adalah tanaman-tanaman hasil dari umbi-umbi yang tahun lalu belum sempat terpanen dan saat ini sudah tumbuh, kembang, dan bentuknya besar-besar kawan. Demikian dulu video kali ini. Salam sukses dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.